Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya 10 total tunjangan P3K 2024, maksimal umur anak terima tunjangan, cek status anak tiri atau anak angkat teman-teman ya. Yang mana kalau kita perhatikan di sini ada 10 total tunjangan P3K ya, termasuk juga di P3K 2024 nantinya itu berdasarkan PMK ya nomor 202 miliknya Kemenkeu teman-teman. Tapi sebelum kita lanjut ya terkait dengan 10 total tunjangan P3K 2024, bagi rekan-rekan yang baru pertama kali mampir channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari teman-teman bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K. Baik, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung saja cek 10 total tunjangan P3K 2024, maksimal umur anak terima tunjangan, cek status anak tiri dan atau anak angkat. Langsung saja teman-teman ya, kita tutup poin ke informasinya. Jadi di sini kita mendapatkan informasi ya berdasarkan Permenkeu ya nomor 202 PMK.05 2020 tentang tata cara teman-teman ya, tata cara pembayaran gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara. Jadi dasar hukum kita membahas konten ini itu kita berdasarkan aturan resmi tentunya teman-teman ya. Berarti kita tidak asal ngomong, kita tidak asal mengungkapkan sesuatu, tapi ada peraturannya yaitu PMK nomor 202 2020 teman-teman ya. Ini terkait dengan tata cara pembayaran gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Oke, langsung saja teman-teman kita tuduh poin ke informasinya. Oke, kita langsung saja ke bagian kedua di komponen gaji dan tunjangan serta potongan pembayaran gaji P3K. Di PMK 202 ini tepatnya di bagian 2 teman-teman bisa melihat beberapa komponen gaji P3K dan juga tunjangan serta potongan pembayaran gaji P3K. Yang mana kalau kita perhatikan di pasal 11 teman-teman ya. Nah, diperhatikan di pasal 11. Di sini dikatakan gaji dan tunjangan P3K itu dibayarkan setiap bulan dan dituangkan dalam suatu daftar pembayaran gaji induk ya. Jadi sudah dikatakan di PMK 202 bahwasanya gaji P3K dan sekaligus juga tunjangan P3K itu nantinya dibayarkan setiap bulan teman-teman ya. Jadi itu dibayarkan setiap bulan dan nantinya itu akan dituangkan dalam suatu daftar pembayaran gaji induk ya. Itu tercover dalam pasal 11 ya, bagian kedua terkait dengan komponen gaji dan tunjangan serta potongan pembayaran gaji P3K. Wow, ini sih luar biasa sekali teman-teman dan ini resmi ya. Oke, kemudian dilanjutkan di ayat kedua, pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan ya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu dilakukan pada hari pertama teman-teman ya, atau hari kerja pertama setiap bulannya. Dalam kondisi tertentu pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan P3K dapat dikecualikan dari pengaturan pada ayat 2. Oke. Kemudian di sini inilah ya komponen pembayaran gaji dan tunjangan P3K meliputi. Jadi di sini kita lihat ada beberapa tunjangan di sini teman-teman. Yang pertama ada gaji pokok memang, kemudian di sini ada tunjangan istri atau tunjangan suami, kemudian tunjangan anak, tunjangan pangan atau beras, kemudian tunjangan umum, tunjangan jabatan struktural fungsional, tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan pastinya, kemudian tunjangan khusus Provinsi Papua, tunjangan pengabdian di wilayah terpencil, dan tunjangan lainnya yang meliputi tunjangan kompensasi kerja atau resiko sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang, ke peraturan perundang-undangan ya. Kemudian ada pembulatan. Nah, kalau inilah 10 teman-teman ya, 10 tunjangan P3K di tahun 2024 ini. Wow, tentunya ini menjadi kabar gembira ya. Karena dengan banyaknya tunjangan-tunjangan P3K, maka tingkat kesejahteraan
minimal bisa berubah atau meningkat lah teman-teman ya, seperti itu kira-kira. Namun selain gaji dan tunjangan P3K, di sini juga teman-teman harus wajib taat pajak ya, yang mana untuk potongan gaji kita itu memang sudah aturannya. Yang mana yang pertama itu ada pajak penghasilan ya teman-teman, PPh pasal 21, kemudian ada iuran jaminan kesehatan atau IJK, kemudian iuran jaminan hari tua ya. Jadi nanti teman-teman juga akan dikembalikan juga kepada teman-teman ya ketika misalkan ingin berobat atau masuk di masa pensiun ya, seperti itu. Kemudian yang keempat ada perhitungan pihak ketiga beras bulog teman-teman ya. Dalam hal tunjangan pangan diberikan dalam bentuk beras ya. Jadi untuk tunjangan pangan itu diberikan dalam beras ya, dalam bentuk beras, tapi sekarang sudah tidak ya, itu melekat di gaji. Kemudian ada sewa rumah dinas, utang kepada negara terdiri pengembalian kelebihan pembayaran teman-teman ya. Nah, potongan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian di sini teman-teman di pasal 12 ya, terkait dengan gaji dan tunjangan P3K. Di sini dikatakan memang bahwasanya gaji dan tunjangan P3K dibayarkan setelah, nah ada 3 poin ya, perjanjian kerja ditandatangani, surat keputusan pengangkatan P3K diterbitkan, dan P3K melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan SPMT ya. Jadi ingat ya, surat perintah melaksanakan tugas itu penting teman-teman kantongi ya, karena itulah menjadi dasar bahwa teman-teman sudah mulai melaksanakan tupoksi teman-teman sebagai P3K ya. Nah, SPMT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf berapa ini ya, huruf C, itu diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan Badan Kepegawaian Negara mengenai petunjuk teknis pengadaan P3K. SPMT sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak boleh berlaku surut teman-teman dari tanggal penandatanganan perjanjian kerja dan penetapan keputusan pengangkatan menjadi P3K. P3K yang melaksanakan tugas pada hari kerja pertama bulan berkenan, gaji dan tunjangannya dibayarkan pada bulan berkenan. P3K yang melaksanakan tugas pada tanggal hari kerja kedua dan seterusnya pada bulan berkenan, gaji tunjangan dibayarkan mulai bulan berikutnya. Nah, gaji dan tunjangan P3K dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak P3K yang bersangkutan masa perjanjian kerjanya berakhir dan tidak diperpanjang, meninggal dunia, atau berhenti atau diberhentikan sebagai P3K. Kemudian di sini pasal ke-13 ini terkait dengan tunjangan suami atau tunjangan istri. Itu untuk besaran tunjangan istri dan tunjangan suami teman-teman ya, menurut pasal 13 PMK 202 itu diberikan sebesar 10% ya dari gaji pokok ya. Jadi kalau misalkan gaji pokoknya 100 juta, 1 juta berarti tunjangan suami atau istri itu sekitar 90.000 sampai 100.000, itu kalau misalkan perkiraan gajinya ya. Kemudian tunjangan istri suami diberikan untuk satu istri suami P3K yang sah. Kemudian tunjangan suami istri diberikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak P3K melaporkan perkawinan yang dibuktikan dengan surat keterangan untuk mendapatkan tunjangan keluarga dan surat nikah ya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.